السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد وعد المتقون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاعلموا رعاك الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai salah satu hamba-hamba yang Allah memang telah takdirkan kepada kita menjadi manusia di muka bumi ini, yang dimana tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita manusia ini memiliki kesalahan yang banyak, memiliki kealpaan, memiliki banyak dosa, maksiat yang kita selalu senantiasa ulangi 1000 kali. Ribuan kali kita bertaubat kepada Allah, ribuan kali juga kita melakukan dosa yang sama. Maka apa yang harus kita lakukan? Di dalam salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita terjerumus di dalam dosa dan maksiat? Maka di dalam surat Az-Zumar Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim." Kata Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman yang mulianya ini, Allah mengatakan, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka masing-masing. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mampu mengampuni seluruh dosa manusia secara sempurna, secara keseluruhan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba cermati permulaan ayat ini. Allah mengatakan, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Artinya kita masih diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Justru bencana yang sangat besar ketika kita dicoret daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah panggilan yang sangat luar biasa dari Allah, panggilan spesial, panggilan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lari dari Allah jalla jalaluh, dengan apa kita lari dari Allah subhanahu wa ta'ala?
dengan kita berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dengan kemaha lembah lembutannya Allah mengatakan, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Panggilan yang sangat luar biasa, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, Allah enggak mengatakan wahai para pendosa, wahai para penzina, wahai para pelaku maksiat. Enggak, ma'asyiral hadirin. Allah tidak memakai kata-kata yang merendahkan diri kita. Padahal memang kita rendah di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Tapi Allah mengatakan, "Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu," yang telah melampaui batas. Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata-kata asrafu ay irtakabudz dzunub, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka mereka lah hakikatnya orang-orang yang melampaui batas. Apa yang Allah katakan kepada kita? Apakah Allah lantas langsung mengharamkan surga bagi kita? Apakah Allah langsung mengancam? Ternyata Allah tidak seperti itu, ma'asyiral hadirin. Allah mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kalian. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah lah yang mampu menghapuskan, mengampuni seluruh dosa kalian secara menyeluruh. Walaupun saya seorang penzina, ya. Walaupun saya seorang pencuri, ya. Walaupun masih banyak lagi dosa yang kalian lakukan, yang saya lakukan, yang Anda lakukan, Allah tetap mengatakan, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Syarat yang pertama, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan yang lebih indahnya lagi, Allah menutup ayat ini dengan kata-kata, "Innahu huwal ghafurur rahim." Karena dialah Allah Jalla Jalaluh yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan, ma'asyiral hadirin, ini sifat Allah. Ketika kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, 1000 kesalahan kita di mata Allah langsung dihapuskan, kebaikan kita yang diingat. Berbeda dengan kita manusia, ketika kita 1000 kali berbuat baik, 1 kesalahan kita melakukan, yang diingat 1 kesalahan kita. Itu manusia. Berbeda pandangan Allah kepada hamba-hambanya. Lantas apa lanjutan ayat ini? Allah mengatakan, "Wa anibu ilallahi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun." Wa anibu, kembalilah kalian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kalian. Wa aslimu lah, sebagaimana Al-Imam At-Tabari mengatakan, wa aslimu lah ay ar-ruju' wal khudu'u ila Allah. Tunduklah kalian, patuhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh setiap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum batasan Allah lewat. Apa batasan Allah? Min qabli ay ya'tiyakumul 'adzab. Sebelum diturunkan atas kalian azab. Kapan batas azab kalian diturunkan? Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika pintu batasan taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya sebelum nyawanya berada di dalam kerongkongannya, ataupun ketika matahari terbit dari sebelah barat. Maka disitulah pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lewat, Allah menyatakan, "Tsumma la tunsarun." Ketika hari itu tiba, tidak ada penolong yang bisa menolong kalian. Artinya apa? Memang Allah di sisi lain memiliki sifat Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Pengampun, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang lainnya, sifat yang keras, sifat yang Maha membalas. Agar apa? Agar kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
tidak meremehkan Allah Jalla Jalaluh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata masih ada kabar gembira di ayat yang lainnya. Allah mengatakan, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang maha mampu menerima taubat kalian. Ketika terpenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, memaafkan setiap keburukan-keburukan kita, kejelekan-kejelekan kita, kesalahan-kesalahan kita. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan ingat Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan. Artinya, walaupun Allah telah memaafkan kita, mengampuni kita, Allah tetap mengingat setiap perbuatan yang kita lakukan. Artinya apa? Supaya kita mengintrospeksi diri, supaya kita sadar diri, ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan kasih sayang Allah, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah sampai saat ini kita enggak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosa maksiat yang kita lakukan mengundang amarah Allah, mengundang murka Allah? Terlebih di malam tahun baru kemarin, berapa banyak kaum muslimin yang mengaku Islam, yang mengaku saya muslim, tapi mereka melupakan identitas mereka. Mereka lupa bahwa mereka adalah muslim. Mereka menggadaikan keimanannya, mereka menggadaikan tauhidnya. Coba kalau di malam tersebut Allah mencabut nyawa mereka, bagaimana nasib mereka? Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demi Allah, di saat itu kemurkaan Allah sedang turun, sedangkan umat Islam yang mengaku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah justru ikut di dalam hal tersebut, turut serta, turut andil di dalam mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Di mana akal kalian? Maka jangan mimpi, ma'asyar hadirin. Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang rahmatan lil alamin, pemimpin yang mengayomi kita, kalau kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lalai daripada perintah Allah, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ma'asyar hadirin, kalau di malam tersebut nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mampu untuk melakukan hal tersebut, bagaimana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qala Allah jalla wa ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين المضطرين المضطهدين في كل مكان.
اللهم فانصرهم في فلسطين، اللهم فانصرهم في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم لا تكن عليهم، اللهم ارفع لهم راية وانصرهم النصر والتدبير والتمكين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا أبدا. اللهم اجعلهم عبرة وآية برحمتك يا قوي وعزيز. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قم الصلاة.